Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang tenang bernama Desa Jati, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan daun bambu yang saling bergesekan. Desa ini sangat damai dengan deretan rumah beratap anyaman daun kelapa yang berjajar rapi di sepanjang jalan setanah liat. Di setiap halaman rumah, terdapat sumur air yang sangat jernih dan sudut luas, tempat menjemur gabah hasil panen. Penduduk desa hidup dengan ritme alam yang lambat dan tentram, saling menyapa dengan senyum tulus setiap pagi saat mentari baru saja menyingsing dari ufuk timur. Di tengah desa Jati yang asri itu, berdirilah sebuah rumah kayu besar yang tampak sangat kokoh dengan halaman yang selalu disapu bersih setiap harinya. Rumah ini adalah milik keluarga Budi, seorang pemuda desa yang dikenal pendiam dan sedikit ragu dalam mengambil setiap keputusan hidupnya. Di rumah itulah Budi tinggal bersama istri tercintanya yang bernama Sari, seorang perempuan berhati sangat lembut, penurut, dan selalu berusaha keras menjaga keharmonisan rumah tangganya. Meskipun seringkali harus menekan perasaannya sendiri demi kebaikan dan kedamaian semua orang yang ada di sana. Sari baru saja melewati masa persalinan yang panjang dan cukup menguras seluruh tenaga serta pertahanan tubuhnya yang rapuh. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan sehat, membawa secercah harapan baru yang selama ini dinantikan oleh keluarga tersebut dengan penuh debar. Namun, senyum bahagia di bibir pucat. Sari selalu diiringi dengan hela napas berat dan rasa cemas yang tak pernah benar-benar hilang dari sorot matanya yang sayu. Tubuhnya masih sangat lemas, wajahnya pucat pasi, dan ia membutuhkan banyak waktu untuk sekadar memulihkan tenaga agar bisa berdiri tegak. Kecemasan Sari bukanlah tanpa alasan yang jelas, karena di dalam rumah kayu yang besar itu, tinggal pula ibu mertuanya yang bernama Nenek Ratih. Nenek Ratih adalah seorang wanita tua dengan tatapan mata yang tajam dan pandangan yang selalu menuntut kesempurnaan dalam segala hal pekerjaan rumah tangga. Baginya, seorang menantu perempuan sejati haruslah kuat banting tulang, bangun paling pagi sebelum ayam berkokok, dan menyelesaikan segala urusan dapur hingga sumur tanpa boleh mengeluh sedikit pun. Apalagi meminta waktu untuk beristirahat di siang hari bolong yang terik ini. Setiap kali Sari mencoba untuk bangkit dari tempat tidur dan melangkah ke dapur untuk merebus air atau memasak bubur, kepalanya terasa berputar hebat bagai diayun ombak laut. Budi yang melihat istrinya terhuyung hanya bisa memegang lengannya sejenak tanpa berani berucap banyak atau meminta ibunya untuk memberikan kelonggaran waktu bagi Sari beristirahat dengan layak. Sari, berhati-hatilah saat berjalan. Jangan sampai kau menjatuhkan periuk tanah liat itu dan membuat ibu semakin marah kepadaku. Bisik Budi pelan dengan nada suara yang penuh keraguan dan ketakutan akan teguran ibunya yang keras. Sari hanya membalas ucapan suaminya dengan anggukan lemah dan senyum yang dipaksakan agar Budi tidak merasa bersalah atau semakin terbebani oleh keadaan ini. Di sudut ruangan, Nenek Ratih duduk di kursi goyang kayunya sambil mengunyah sirih. Matanya tak pernah lepas mengawasi setiap gerak-gerik menantunya yang lamban itu dengan dahi berkerut tidak suka. Pada zamanku dahulu, wanita yang baru melahirkan esok harinya sudah pergi ke ladang membawa cangkul. Tidak seperti sekarang yang hanya tahu bermanja-manja di atas dipan bambu. Sindir Nenek Ratih dengan suara keras yang memecah keheningan. Mendengar sindiran yang menyayat hati itu, Sari hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya yang lelah. Ia mengelus dada bayinya yang tertidur pulas di dalam buayan kain jarik, memohon kekuatan kepada semesta agar ia bisa melewati masa-masa sulit ini demi membesarkan putra kecilnya. Bau asap kayu bakar dari dapur bercampur dengan aroma minyak telon bayi menciptakan suasana yang ironis antara kehangatan sebuah kelahiran dan dinginnya hati seorang ibu mertua yang tidak pernah merasa puas dengan usaha menantunya. Di luar rumah, cuaca Desa Jati perlahan memasuki musim hujan yang membawa angin dingin menyusup dari sela-sela dinding anyaman, bambu hingga ke tulang sumsum. Hujan rintik-rintik yang turun sejak sore hari membuat suasana di dalam rumah terasa semakin sepi dan mencekam. Seolah alam turut merasakan kesedihan yang dipendam rapat oleh Sari.
Budi duduk termenung di balai depan rumah sambil menghisap rokok klobotnya. Matanya menatap kosong ke arah genangan air di halaman yang perlahan membesar seiring dengan derasnya hujan yang terus mengguyur atap daun kelapa tanpa henti. Pikiran Budi berkecamuk hebat antara rasa kasihan melihat istrinya yang pucat dan rasa bakti serta takut kepada ibunya yang selalu menguasai setiap keputusan di rumah ini. Ia tidak memiliki cukup keberanian untuk berdiri membela Sari yang kesakitan karena menurut adat yang ia pahami. Melawan perkataan ibu adalah sebuah kutukan yang akan membawa kesialan abadi. Maafkan aku, Sari. Aku sungguh tidak tahu bagaimana cara meredakan amarah ibu, tanpa membuat suasana rumah ini menjadi medan pertempuran setiap harinya. Guman Budi dalam hati sambil menghela napas panjang yang berat. Malam beranjak semakin larut. Suara jangkrik dan katak bersahutan merdu dari arah persawahan yang berada tidak jauh dari pekarangan belakang rumah besar keluarga tersebut. Sari duduk di tepi tempat tidurnya yang keras, menyusui bayinya dengan penuh kelembutan. Meskipun rasa nyeri di tubuhnya masih terasa sangat menyiksa setiap kali ia bergerak, bayi kecil itu menyusu dengan rakus. Jemari mungilnya menggenggam erat ujung baju ibunya seakan memberikan kekuatan magis yang membuat Sari mampu bertahan menghadapi dinginnya tatapan Nenek Rati setiap kali mereka berpapasan di lorong menuju sumur. Keesokan paginya, sebelum sinar matahari sempat menghangatkan dedaunan yang basah oleh embun, Nenek Rati sudah berdiri di depan pintu kamar Sari dengan wajah yang tertekuk masam. "Cepatlah bangun. Matahari sudah tinggi dan tumpukan pakaian kotor. Anakmu itu sudah menggunung di belakang menunggumu untuk disikat bersih di sumur sekarang juga." Perintah sang mertua tanpa belas kasihan sedikit pun pada kondisi Sari. Sari segera meletakkan bayinya dengan hati-hati ke dalam ayunan, merapikan pakaiannya yang kusut, lalu berjalan tertatih-tatih menuju halaman belakang, sambil menahan pening yang tiba-tiba menyerang kepalanya. Di dekat sumur tua yang dindingnya ditumbuhi lumut hijau, Sari duduk berjongkok sambil menggosok pakaian-pakaian kecil itu di atas batu cucian yang basah dan licin. Air sumur pagi ini terasa sangat dingin, menusuk hingga ke persendian tulang Sari yang belum sepenuhnya pulih dari proses persalinan yang merenggut nyaris seluruh tenaganya tempo hari. Budi yang kebetulan lewat untuk mengambil parang ke ladang, hanya menatap sebentar ke arah istrinya, lalu menunduk cepat dan berlalu pergi tanpa menawarkan sedikit pun bantuan, karena takut ibunya melihat dan kembali memarahinya. Saat sedang menjemur pakaian di bawah terik matahari yang mulai menyengat kulit, pandangan Sari tiba-tiba menjadi gelap dan tubuhnya limbung, hampir saja menabrak tiang bambu jemuran. Beruntung ia masih bisa berpegangan pada tiang tersebut dan perlahan merosot duduk di tanah berdebu. Mencoba mengatur napasnya yang terengah-engah dan detak jantungnya yang berdebar kencang. Nenek Rati yang melihat kejadian itu dari jendela dapur bukannya datang menolong, malah mendengus kesal dan berkata lantang bahwa menantunya hanyalah berpura-pura sakit agar bisa menghindari pekerjaan harian yang memang sudah menjadi kewajibannya. Hati Sari bagai diiris sembilu mendengar tuduhan kejam tersebut. Namun ia tetap memilih diam dan perlahan bangkit kembali melanjutkan pekerjaannya, menjemur sisa kain yang basah. Ia tahu bahwa menjawab atau membela diri hanya akan membuat Nenek Rati semakin murka, dan pada akhirnya Budi yang akan disalahkan karena dianggap tidak becus mendidik istri agar patuh kepada orang tua. "Bersabarlah hatiku. Demi anak laki-laki yang berharga ini, aku akan menelan semua rasa sakit dan kepahitan ini, sampai waktunya tiba di mana dewa-dewi akan memberikan keadilan untuk kita berdua." Batin Sari. Menjelang sore hari, aroma masakan dari dapur Nenek Ratih tercium harum menyebar hingga ke ruang depan, menggugah selera siapa saja yang sedang lelah bekerja seharian penuh. Sari yang sedari pagi belum sempat makan sepiring nasi pun karena sibuk mengurus rumah dan bayinya, berjalan perlahan menuju meja makan dengan perut yang berbunyi menahan perih. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh piring nasi yang hangat, Nenek Rati sudah menepis tangannya dengan kasar dan memberinya tatapan tajam yang menyuruhnya untuk pergi menyapu halaman depan terlebih dahulu sebelum berani memakan makanan tersebut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk memprotes.
Sari mengambil sapu lidi yang tersandar di dinding kayu dan mulai menyapu dedaunan kering yang berserakan di halaman. Setiap sapuan tangannya diiringi dengan doa sunyi, agar suaminya segera pulang dan membawa sedikit kehangatan atau setidaknya kata-kata penyejuk hati yang bisa mengobati rasa lelahnya yang luar biasa hari ini. Namun ketika Budi akhirnya pulang dari ladang dengan wajah kuyu dan tubuh penuh peluh, pemuda itu hanya langsung menuju kamar mandi tanpa menyapa Sari yang masih menyapu di bawah rimbunnya pohon mangga. Malam itu, bayi Sari menangis cukup keras memecah keheningan desa Jati, yang biasanya sudah terlelap dalam tidur nyenyak ketika rembulan mulai bersinar terang di langit malam. Sari berusaha menenangkan anaknya dengan menyanyikan tembang Lingsir Wengi, secara perlahan sambil terus mengayun-ayunkan buayan kain jarik, agar bayinya merasa nyaman dan kembali tertidur pulas tanpa gangguan. Nenek Rati menggedor dinding kayu pemisah kamar mereka dengan sangat keras. Berteriak menyuruh Sari mendiamkan bayinya, karena suara tangisan itu membuat kepalanya pusing dan mengganggu waktu istirahatnya yang sangat berharga setelah seharian mengawasi rumah. Budi yang terbangun karena gedoran ibunya merasa sangat terganggu. Lalu ia bangkit dari tidurnya dan menatap istrinya dengan pandangan yang penuh rasa frustrasi yang tak tertahankan. "Sari, tolong hentikan tangisan anak itu. Ibu bisa marah besar jika kita membiarkan kebisingan ini terus berlanjut hingga pagi menyingsing," kata Budi setengah berbisik sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, berharap pria itu bisa memberikan pelukan untuk menenangkan bayinya bersama-sama. Namun Budi justru membalikkan badannya dan kembali menarik selimut tebal menutupi telinganya agar tidak mendengar apa-apa lagi. Hari berganti hari. Perlakuan Nenek Rati terhadap Sari tidak kunjung membaik, melainkan semakin hari terasa semakin menekan mental dan fisik perempuan muda yang baru menjadi ibu itu. Nenek Ratih mulai sering memanggil tetangga atau kerabat jauh yang sedang melintas di depan rumah hanya untuk menceritakan betapa malas dan tidak bergunanya menantu perempuan yang dimilikinya itu. Sari yang mendengar cemoohan tersebut dari balik pintu dapur hanya bisa menelan ludah dan terus mengaduk sayur lodeh di dalam kuali tanah liatnya, sambil membiarkan air matanya jatuh menetes bercampur dengan uap panas masakan. Ketakutan terbesar Sari mulai terbayang di depan matanya, setiap kali melihat keintiman Budi dengan ibunya yang saling berbisik di teras depan setiap selesai makan malam. Ia merasa posisinya di rumah besar ini perlahan-lahan mulai tergantikan oleh rasa tidak suka yang terus dipupuk oleh Nenek Ratih dan dibiarkan tumbuh subur oleh sifat diam suaminya. "Anakku sayang, jika suatu hari nanti kita tidak lagi diinginkan di rumah megah ini, bersediakah kau menemaniku hidup dalam kesederhanaan, asalkan kita selalu bersama dan tidak pernah berpisah selamanya?" Bisik Sari pada bayinya yang sedang tersenyum. Nenek Rati seolah tidak pernah kehabisan akal untuk mencari-cari kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh Sari dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya yang sangat banyak itu. Pernah suatu hari Sari tidak sengaja menjatuhkan sebuah piring seng hingga menimbulkan suara nyaring di lantai dapur. Nenek Ratih langsung menghukumnya dengan menyuruhnya menumbuk padi seharian. Budi kembali memilih untuk diam 1000 bahasa. Ia pergi memancing ke sungai dan baru pulang saat hari sudah gelap agar tidak perlu melihat penderitaan istrinya yang sedang menumbuk padi dengan peluh membasahi seluruh tubuhnya. Di desa yang tenang itu, angin malam kembali berhembus membawa udara dingin yang menusuk tulang, mengingatkan Sari bahwa hidupnya kini seperti daun kering yang siap diterbangkan angin. Ia tidak memiliki tempat bernaung selain kasih sayangnya kepada sang anak yang perlahan tumbuh membesar di tengah konflik dingin yang meracuni keharmonisan keluarga kecil yang didambakannya sejak lama. Harapan Sari hanyalah agar suaminya kelak bisa membuka mata hatinya dan menyadari betapa besar pengorbanan serta kesetiaan yang telah ia berikan untuk menjaga kehormatan rumah ini, meski tubuhnya semakin rapuh setiap harinya. Meskipun penderitaan terus mendera batinnya, Sari pantang menyerah dalam memberikan kasih sayang terbaik bagi putra kecilnya yang menjadi pelita kehidupan di rumah kayu suram ini. Ia merawat bayinya dengan sangat telaten, memastikan pakaian dan tubuh anaknya selalu bersih harum, meskipun dirinya sendiri memakai kain lusuh, serta memakan sisa lauk pauk mertuanya.
Awan gelap tampaknya mulai berkumpul tepat di atas atap rumah keluarga Budi, menandakan bahwa badai besar yang akan segera mengubah nasib mereka selamanya sudah siap turun, kapan saja tanpa memberikan peringatan pasti kepada sang istri. Dalam kesunyian malam yang mencekam di desa Jati, dengkuran halus dari kamar nenek Ratih terdengar bersahutan dengan ritme napas Budi, yang sudah terlelap di samping istrinya. Sari masih terjaga matanya, memeluk erat tubuh mungil anaknya ke dalam pelukan yang hangat, sambil menatap langit-langit kamar dari anyaman bambu yang tampak mulai berdebu dimakan usia. Dalam hatinya, ia terus memanjatkan doa kepada Tuhan penguasa alam semesta, agar diberikan jalan keluar terbaik dan dijauhkan dari niat buruk siapapun yang ingin memisahkan dirinya dari belahan jiwa yang baru dilahirkannya ke dunia ini. Hari-hari berlalu dengan cepat membawa perubahan cuaca yang semakin tidak menentu di desa Jati. Seringkali angin malam berhembus sangat kencang menembus dinding bambu. Suara tangisan bayi Sari yang sedang rewel karena udara dingin menjadi alasan baru bagi Nenek Ratih untuk meluapkan amarahnya yang selama ini terpendam rapat. Wanita tua itu mondar-mandir di ruang tengah, sambil menghentakkan kakinya ke lantai kayu. Wajahnya merah pada menahan kesal karena waktu tidurnya yang berharga kembali terganggu. Ia merasa kehadiran cucunya itu. Keesokan harinya, datanglah seorang kerabat jauh bernama Bisumi, berkunjung ke rumah besar tersebut dengan membawa sekeranjang buah tangan dan niat buruk di hatinya. Bisumi sudah lama menyimpan rasa iri terhadap kecantikan dan kesabaran Sari yang sering dipuji oleh beberapa tetangga desa sebelum gadis malang itu melahirkan. Sambil mengunyah sirih bersama Nenek Ratih di teras depan, Bisumi mulai melancarkan kata-kata racunnya untuk menghasut sang tuan rumah agar membenci menantunya semakin dalam. Jika dibiarkan terus-menerus menangis seperti itu, bayi itu hanya akan mengundang roh jahat pembawa penyakit ke dalam rumah keluargamu yang terhormat ini. Bisik Bisumi pelan. Nenek Ratih menganggukkan kepalanya perlahan, seakan membenarkan setiap ucapan licik yang baru saja diutarakan oleh kerabat jauhnya itu. Tanpa memikirkan perasaan menantunya yang malang, ia memang sudah lama mencari alasan yang tepat untuk menyingkirkan Sari dari rumahnya karena merasa kedudukan dan wibawanya sebagai ibu mertua perlahan mulai terancam. Hasutan Bisumi menjadi pembenaran yang sangat sempurna bagi Nenek Ratih untuk segera mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan ketentraman rumah kayunya yang kini terasa bising. Sore itu juga, Nenek Ratih memanggil Budi yang baru saja pulang dari ladang dengan wajah lelah dan tubuh penuh peluh kotor untuk berbicara empat mata. Budi duduk tertunduk lesu di hadapan ibunya yang sedang menatapnya dengan pandangan tajam bagai sebilah keris pusaka yang siap menghunus jantungnya kapan saja malam ini. "Anakku, kau harus memilih antara ketenangan ibumu yang sudah menua ini, atau istri lemahmu yang hanya bisa membawa tangisan bayi pembawa sial ke dalam rumah," ucap Nenek Ratih tegas. Budi terkejut bukan main mendengar ancaman ibunya. Keringat dingin mulai mengucur deras dari keningnya, membasahi kerah bajunya yang sudah kotor oleh tanah ladang yang lengket. Ia mencoba membuka mulut untuk membela Sari, namun suaranya tertahan di tenggorokan karena rasa takut yang teramat sangat kepada kemurkaan ibunya. Bisumi yang masih berada di ruangan itu ikut menambahkan bumbu pada percakapan panas tersebut agar Budi semakin merasa terpojok dan tidak punya pilihan lain. "Benar kata ibumu, Budi. Sebagai anak laki-laki yang berbakti sudah seharusnya kau mengutamakan kebahagiaan orang tuamu di atas segalanya, sebelum kualat dan menderita seumur hidup," sambung Bisumi menyeringai. Hati Budi berkecamuk hebat. Ia sangat mencintai istrinya. Namun keyakinan kuno yang tertanam dalam benaknya membuatnya percaya bahwa murka seorang ibu adalah awal dari kehancuran nasib. Dengan berat hati dan tatapan kosong, Budi akhirnya menganggukkan kepalanya tanda menyetujui permintaan kejam ibunya untuk segera mengusir Sari pergi. Malam itu, kabut tebal turun menyelimuti seluruh penjuru desa Jati, membawa udara dingin yang menusuk tulang hingga ke sumsum orang-orang yang sedang tertidur lelap. Sari yang sedang menyusui bayinya di dalam kamar tiba-tiba dikagetkan oleh suara pintu yang didobrak kasar dari luar oleh Nenek Ratih dan Budi yang terdiam. "Kemas semua barang rongsokanmu malam ini juga,"
Dan pergilah dari rumahku membawa anak pembawa sial itu sejauh mungkin agar hidupku kembali tenang. Bentak Nenek Ratih murka. Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca memohon pertolongan. Namun Budi hanya membuang muka ke arah lain dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelanya. Tangis Sari pecah seketika memecah kesunyian malam yang dingin. Ia memeluk erat bayinya yang ikut terbangun dan menangis kencang, seolah merasakan kesedihan ibunya yang mendalam. Ia berlutut di kaki Budi sambil memohon ampun, meskipun ia tidak tahu apa kesalahan fatal yang telah ia perbuat, hingga pantas menerima hukuman seberat ini. Suamiku, kumohon jangan usir kami ke dalam dinginnya malam. Setidaknya biarkan anak kita ini tumbuh sedikit lebih kuat sebelum kau membuang ibunya. Isak Sari pilu. Budi memejamkan matanya rapat-rapat menahan pedih di dada. Namun genggaman tangan Nenek Ratih di bahunya memaksanya untuk tetap membisu dan membiarkan istrinya terus meratap sedih. Melihat Budi yang hanya dia mematung seperti batu kali. Nenek Ratih kehilangan kesabarannya dan langsung menarik kasar lengan Sari agar segera keluar dari rumahnya. Sari diseret tanpa belas kasihan menuju pintu depan. Sementara sebelah tangannya berusaha sekuat tenaga melindungi tubuh mungil bayinya, agar tidak terbentur kusen kayu yang keras. Angin malam yang bertiup kencang langsung menyapu wajah pucat Sari, saat ia didorong jatuh ke tanah halaman yang basah oleh sisa hujan sore tadi siang. Pintu kayu besar itu ditutup dengan bantingan keras dari dalam, meninggalkan Sari dan bayinya sendirian di tengah kegelapan malam yang berselimut kabut putih tebal. Sari menangis terseduh-seduh, sambil mendekap erat buah hatinya ke dadanya untuk memberikan kehangatan di tengah udara malam yang semakin menggigit kulit tipis mereka berdua. Ia memandang nanar ke arah rumah besar yang perlahan mulai tertutup oleh kabut. Tempat yang selama ini ia sebut sebagai rumah, namun kini menolaknya mentah-mentah. Dengan langkah gontai dan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Sari perlahan bangkit berdiri lalu mulai berjalan menyusuri jalanan desa Jati yang sepi mencekam. Ia tidak tahu kemana harus melangkah membawa bayi merahnya pergi. Yang ia pikirkan hanyalah mencari tempat berteduh agar anaknya tidak jatuh sakit malam ini. Berita tentang pengusiran Sari yang menyayat hati itu segera menyebar dengan cepat bagai hembusan angin ke seluruh pelosok desa Jati. Keesokan paginya saat fajar menyingsing, para tetangga berkumpul di sumur umum sambil berbisik-bisik membicarakan kekejaman Nenek Ratih dan kelemahan Budi yang tega membuang darah dagingnya sendiri ke jalanan dingin semalam. Beberapa penduduk desa merasa sangat kasihan dan marah atas ketidakadilan tersebut. Namun mereka tidak berani mencampuri urusan keluarga Budi, karena takut akan pengaruh buruk Nenek Ratih. Mereka hanya bisa mendoakan keselamatan Sari dari kejauhan, sambil terus memandang sedih ke arah rumah kayu besar yang kini terasa sangat suram. Di tengah perbincangan warga yang semakin ramai, seorang perempuan tua bungkuk dengan wajah penuh keriput, namun memancarkan kelembutan datang mendekat dengan langkah pelan tertatih-tatih. Ia adalah Mbah Inem, seorang sesepuh desa yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya dan kebaikannya yang sering menolong penduduk miskin dengan obat-obatan tradisional racikannya sendiri setiap hari. Mbah Inem mendengar desas-desus sedih tentang Sari yang diusir. Lalu hatinya tergerak untuk segera mencari keberadaan perempuan malang tersebut, sebelum hal buruk terjadi di hutan. Dengan berbekal sebatang tongkat kayu jati tua, Mbah Inem berjalan menembus semak-semak basah di pinggiran desa mencari jejak langkah Sari yang mungkin masih tersisa. Setelah berjalan cukup jauh hingga matahari mulai meninggi, Mbah Inem akhirnya menemukan Sari sedang duduk meringkuk di bawah sebuah pohon beringin besar yang sangat rindang. Sari tampak sangat kelelahan. Wajahnya pucat pasi tanpa aliran darah, dan bibirnya gemetar menahan hawa dingin yang masih tersisa sejak malam kelam yang menyiksa tubuhnya. Mbah Inem segera menghampiri Sari dengan mata berkaca-kaca menahan haru. Ia mengelus lembut rambut perempuan muda itu dan memberikan sepotong ubi rebus yang sengaja dibawanya tadi. Sari menerima ubi hangat itu dengan tangan bergetar, lalu menangis terseduh-seduh di pelukan Mbah Inem yang terasa nyaman bagai pelukan ibunya sendiri yang telah tiada. Mbah Inem membiarkan Sari menumpahkan seluruh kesedihannya hingga dadanya terasa lebih ringan, sambil sesekali membelai punggung bayi laki-laki yang tertidur pulas dalam pelukan ibunya yang malang.
Anakku yang bernasib malang, hapuslah air matamu. Sekarang karena menangis tidak akan merubah kenyataan pahit yang telah diputuskan oleh suamimu dan ibu mertuamu yang berhati batu. Bujuk Mbah Inem pelan. Sari perlahan mengangkat wajahnya yang sembab, menatap mata senja Mbah Inem yang memancarkan keteduhan luar biasa. Berharap menemukan secercah jalan keluar dari penderitaannya yang mendalam ini. Ia bingung kemana harus mencari tempat bernaung yang aman di desa ini tanpa mengganggu penduduk lainnya sama sekali. Mengerti akan kebingungan yang berkecamuk di dalam pikiran Sari. Mbah Inem tersenyum menenangkan lalu menunjuk ke arah pinggiran hutan yang rimbun tidak jauh dari tempat itu. Di sana terdapat sebuah gubuk kayu kecil yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Atap daun rumbiannya sebagian sudah mulai berlubang, namun masih cukup kuat menahan terpaan angin. Mbah Inem menyarankan agar Sari tinggal di sana sementara waktu, sambil membesarkan bayinya dengan damai jauh dari pandangan sinis kerabat dan hiruk-pikuk penduduk desa Jati. Tetaplah menjaga hatimu agar selalu bersih. Maka para dewa di langit sana pasti akan senantiasa melindungi ibu dan anak ini. Pesan Mbah Inem. Mendengar satu kalimat nasihat yang sangat menyejukkan hati itu, Sari merasa seolah mendapatkan suntikan tenaga baru yang menjalar mengalir ke seluruh urat nadi di tubuhnya. Ia mengangguk mantap dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada dewa yang telah mengirimkan malaikat penolong berwujud Mbah Inem tepat di saat ia hampir putus asa meratapi nasib. Dengan dibantu oleh Mbah Inem, Sari perlahan berjalan menuju gubuk tua di pinggir hutan tersebut. Tekadnya bulat untuk bertahan hidup demi masa depan bayi laki-lakinya tercinta. Mulai detik ini, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi meneteskan air mata kesedihan demi orang-orang yang telah membuangnya. Sesampainya di gubuk tua yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suara kicauan burung, Sari mulai membersihkan debu dan jaring laba-laba yang menutupi sudut-sudut ruangan sempit itu. Mbah Inem membantunya mencari dedaunan kering yang bersih untuk dijadikan alas tidur sementara agar bayi Sari tidak kedinginan saat berbaring di atas lantai bambu yang retak. Meskipun tempat ini sangat sederhana dan jauh dari kemewahan rumah besar Budi, Sari justru merasakan sebuah kedamaian yang aneh mengalir mengisi kekosongan batinnya selama ini. Tidak ada lagi tatapan tajam sang mertua atau omelan keras yang selalu menyayat hatinya setiap kali ia terbangun menyambut pagi hari. Di sisi lain desa, suasana di dalam rumah besar keluarga Budi tidak berjalan setenang yang dibayangkan oleh Nenek Ratih setelah kepergian menantunya yang dibenci tersebut. Tanpa kehadiran Sari yang biasanya bangun sebelum ayam berkokok untuk membereskan seluruh pekerjaan dapur dan sumur, rumah itu perlahan mulai terasa berantakan, kotor, dan sangat tidak terurus. Debu tebal mulai menempel di meja dan kursi kayu ruang tamu. Sementara perabotan kotor menumpuk tinggi di dapur menunggu untuk dicuci bersih oleh seseorang yang peduli. Nenek Ratih yang tubuhnya sudah renta terpaksa turun tangan sendiri menyapu halaman besar yang dipenuhi guguran daun mangga menguning setiap paginya. Budi yang biasanya selalu mendapati sarapan hangat tersaji rapi di meja makan sebelum berangkat ke ladang, kini harus puas hanya memakan singkong bakar sisa semalam. Perasaan bersalah mulai menyelinap perlahan ke dalam relung hatinya yang paling dalam, menghantui setiap langkah kaki gontainya saat mengayunkan cangkul membelah tanah liat di sawah yang panas. Ia teringat akan senyuman tulus istrinya yang selalu menyambutnya sepulang kerja, meskipun wajah perempuan itu terlihat sangat kelelahan menahan sakit akibat perlakuan buruk ibunya tanpa henti. Namun rasa gengsi dan ketakutannya terhadap kemarahan Nenek Ratih membuatnya kembali menekan perasaan rindu tersebut dalam-dalam ke dasar jiwanya yang kelam. Bisumi kembali datang berkunjung ke rumah Nenek Ratih seminggu kemudian, berharap mendapat pujian karena telah berhasil menyingkirkan saingannya yang dianggap sangat merepotkan dan membawa sial. Namun alangkah terkejutnya perempuan licik itu saat melihat kondisi rumah besar yang kini tampak kusam tanpa aura. Kehangatan sedikit pun terpancar dari setiap sudut ruangannya yang sepi. Nenek Ratih menyambut kedatangannya dengan wajah masam dan tubuh yang sakit, karena kelelahan bekerja sendirian memeras keringat mengurus rumah besar ini. Seharian penuh tiada henti setiap harinya. Bukannya mendapat ucapan terima kasih yang manis,
Bisumi justru menjadi sasaran pelampiasan amarah Nenek Ratih yang sedang kesal setengah mati. Lihatlah akibat dari hasutan bodohmu tempo hari yang menyuruhku mengusir perempuan pembawa sial itu. Kini seluruh tulangku rasanya mau rontok karena mengurus rumah ini sendirian tanpa bantuan. Omel, Nenek Ratih. Bisumi yang merasa tersinggung langsung membalas ucapan tua itu dengan nada yang tidak kalah ketus. Menyebut Nenek Ratih tidak tahu bersyukur karena sudah terbebas dari kutukan. Pertengkaran hebat pun pecah di antara dua wanita parubaya tersebut, hingga suara teriakan mereka terdengar jelas ke jalanan desa Jati dan menjadi bahan gunjingan warga melintas. Rumah besar yang dahulunya dihormati kini mulai dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar akibat perbuatan mereka sendiri. Sementara keributan terus meracuni rumah besar Budi. Sari di gubuk kecilnya perlahan mulai menata hidup baru yang lebih tenang bersama bayinya yang kini semakin ceria pertumbuhannya. Berkat bimbingan Mbah Inem, Sari belajar mencari tanaman herba liar di dalam hutan untuk dijual ke pasar desa sebagai sumber penghidupan sehari-hari mereka yang sangat sederhana. Tangan lembutnya yang dulu selalu memerah karena mencuci tumpukan pakaian mertua, kini menjadi kuat dan cekatan, memilah dedaunan berkhasiat tanpa kenal lelah demi kelangsungan hidup anak tercintanya. Bayi laki-laki itu tumbuh sehat menghirup udara hutan yang segar, jauh dari asap kemarahan dan aura kebencian yang menyesakkan dada. Setiap malam tiba, Sari selalu menyempatkan diri menyalakan perapian kecil di depan gubuknya untuk mengusir nyamuk dan menghangatkan tubuh anaknya dari hawa dingin pinggiran hutan yang pekat. Cahaya api yang menari-nari memantulkan bayangan kedamaian di wajah perempuan itu. Sebuah pemandangan kontras dengan kegelisahan yang menyelimuti tidur Budi di kamar besarnya yang kini terasa sangat dingin. Penduduk desa yang sesekali lewat, mencari kayu bakar selalu menyempatkan diri singgah sebentar untuk sekadar menyapa dan memberikan sedikit beras atau sayuran segar kepada ibu tangguh itu. Perlahan tapi pasti, empati masyarakat desa Jati mulai berpihak sepenuhnya kepada Sari yang tabah menjalani cobaan hidup luar biasa. Desas-desus tentang ketangguhan Sari merawat anaknya di gubuk reyot segera mencapai telinga Budi yang sedang beristirahat meminum tuak aren di sebuah warung kecil ujung desa Jati. Hatinya seperti diiris sembilu tajam mendengar bagaimana istrinya yang dulu ia telantarkan begitu saja kini justru mampu bangkit berdiri tegak di atas kakinya sendiri tanpa belas kasihan. Ia membayangkan senyum manis bayinya yang tak sempat ia timang dengan layak. Membuat air mata penyesalan perlahan menetes, membasahi pipi kasarnya yang lama tak terawat dengan baik. Budi menyadari kesalahannya yang sangat fatal karena memilih tunduk pada amarah buta ibunya dan membuang kebahagiaannya sendiri ke dasar jurang malam. Budi meninggalkan warung dengan langkah gontai menuju rumah besarnya. Tekadnya perlahan mulai terbentuk untuk memperbaiki segala kehancuran yang telah ia ciptakan, karena kebodohannya sebagai kepala rumah tangga. Namun saat ia tiba di pekarangan depan, yang ia dapati hanyalah suara batu keras Nenek Ratih dari dalam kamar yang menandakan wanita tua itu mulai jatuh sakit lelah. Budi berdiri terpaku di ambang pintu memandang sekeliling ruangan yang penuh debu kotor. Menyadari bahwa rumah ini telah kehilangan nyawanya sejak Sari melangkah pergi membawa tangis malam. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Menggerogoti jiwa pemuda itu dalam diam yang sangat menyiksa dada tanpa henti setiap harinya. Meskipun badai penyesalan terus menghantam batinnya kuat, Budi masih belum memiliki cukup keberanian untuk melangkah pergi menyusul istrinya dan meminta maaf dengan setulus hati di pinggir hutan. Ia takut kehadirannya justru hanya akan menorehkan luka lama di hati Sari, yang perlahan mulai sembuh dan merusak ketenangan hidup baru yang dibangun perempuan itu dengan susah payah. Di malam yang sunyi sepi itu, Budi hanya bisa memandang ke arah hutan dari jendela kamarnya, mengirimkan doa rindu yang tak tersampaikan melalui hembusan angin malam yang dingin. Ia berharap suatu saat nanti semesta akan memberikannya kesempatan kedua untuk memeluk erat darah dagingnya yang terbuang sia-sia. Di seberang desa yang gelap gulita, di dalam gubuk kayu yang hangat oleh nyala api tungku, Sari tersenyum bahagia melihat bayinya tertidur lelap tanpa gangguan sedikit pun. Ia tidak menaruh dendam sama sekali kepada suaminya maupun Nenek Ratih, karena ia percaya bahwa jalan hidup yang ia tempuh saat ini adalah kehendak dewa yang terbaik baginya.
Dengan berpegang teguh pada nasihat singkat, namun bermakna dari Mbah Inem. Sari memejamkan matanya perlahan menjemput mimpi indah yang membawa kedamaian hakiki bagi jiwa dan raganya yang lelah. Malam itu beranjak pergi meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam menuju fajar baru yang menjanjikan harapan terang benderang. Waktu terus berputar bak roda pedati yang tak pernah berhenti menggilas jalanan tanah liat di desa Jati yang tenang. Tidak terasa, 1 tahun purnama telah berlalu sejak malam kelam, saat Sari diusir dengan kejam dari rumah kayu besar milik keluarga suaminya. Musim silih berganti, membawa perubahan yang sangat nyata pada dua kehidupan yang kini terpisah jauh oleh jarak dan takdir yang telah digariskan oleh para dewa. Di ujung desa dekat perbatasan hutan, gubuk reyot yang dulu tampak menakutkan kini telah berubah wujud menjadi sebuah surga kecil yang memancarkan aura kedamaian dan kehangatan yang luar biasa setiap harinya. Berkat ketekunan dan kesabaran Sari yang tak pernah luntur oleh penderitaan. Pekarangan sekitar gubuk itu kini dipenuhi oleh berbagai macam tanaman sayur dan obat-obatan herbal yang tumbuh subur menghijau. Sari merawat tanaman-tanaman tersebut layaknya merawat anak kandungnya sendiri. Menyiramnya setiap pagi dengan air sungai yang jernih dan memberikan kasih sayang yang melimpah ruah tanpa henti. Singkong, ubi jalar, dan bayam cabut tumbuh dengan daun yang lebar dan akar yang kuat, memberikan jaminan perut kenyang bagi ibu dan anak yang hidup dalam kesederhanaan tersebut. Kehidupan mereka berdua mengalir tenang seperti arus sungai kecil di musim kemarau panjang. Di dalam gubuk yang kini terasa jauh lebih hangat, bayi laki-laki Sari telah tumbuh menjadi seorang anak balita yang sangat sehat, ceria, dan memiliki mata berbinar-binar seperti bintang kejora di langit malam yang cerah. Sari memberinya nama Bayu, yang berarti angin pembawa kesejukan dan harapan baru bagi kehidupan ibunya yang pernah hancur berkeping-keping. Bayu kecil sering berlari-lari riang di halaman gubuk, tertawa lepas mengejar kupu-kupu beraneka warna yang hinggap di bunga-bunga liar bermekaran indah, memanjakan mata siapa saja yang melihatnya. Suara tawanya yang renyah adalah obat paling ampuh bagi Sari untuk melupakan segala rasa sakit di masa lalu. Sementara itu, pemandangan yang sangat bertolak belakang justru tersaji di rumah kayu besar milik Budi yang berada di pusat desa Jati yang dahulu selalu menjadi pusat kebanggaan Nenek Ratih. Tanpa adanya sentuhan tangan dingin Sari yang rajin dan cekatan merawat setiap sudut ruangan, rumah megah tersebut kini tampak seperti bangunan tua yang kehilangan jiwanya dan siap runtuh. Kapan saja diterjang angin badai, halaman depan yang dulu selalu bersih tersapu rapi, kini dipenuhi oleh tumpukan daun kering yang membusuk, dan lumut liar yang merayap bebas di dinding batu sumur yang airnya mulai keruh dan berbau tidak sedap. Pohon mangga kebanggaan Nenek Ratih yang biasanya berbuah lebat setiap musim panas kini tampak merangga sedih. Daunnya menguning dan rontok satu persatu, hingga menyisakan ranting-ranting kering yang tampak menyeramkan di bawah sinar bulan purnama. Beberapa ekor ayam peliharaan yang tersisa di kandang belakang juga mulai terserang penyakit aneh. Bulu-bulunya rontok dan badannya kurus kering. Kurang makan karena tidak ada lagi yang sudi menumbuhkan bekatul halus untuk mereka setiap pagi buta. Hawa suram dan kelam seolah sengaja menetap secara permanen, menyelimuti atap daun kelapa rumah keluarga Budi yang dahulu sangat dihormati oleh seluruh penduduk desa Jati. Keadaan Nenek Ratih sendiri sangatlah memprihatinkan sejak ia memaksakan diri melakukan semua pekerjaan rumah tangga yang berat sendirian, tanpa ada yang membantu sedikit pun menyapu atau mencuci piring kotor. Tubuhnya yang sudah renta dan rapuh dimakan usia akhirnya menyerah pada kelelahan yang bertumpuk-tumpuk setiap hari tiada henti menggerogoti sisa tenaganya yang semakin menipis. Kini, wanita tua yang dahulu selalu bersikap angkuh dan bermulut tajam, itu hanya bisa terbaring lemah di atas tipan bambunya. Batuk-batuk keras sepanjang malam, dengan napas yang tersengal-sengal menahan rasa sakit, di dadanya yang terasa sangat sesak dan menyiksa tanpa ampun. Budi, sang anak laki-laki yang dahulu selalu patuh, tanpa syarat pada ibunya, kini hidup dalam penyesalan yang sangat dalam dan penderitaan batin yang tiada akhir, menyiksa relung hatinya yang paling gelap. Ia harus membanting tulang, bekerja ekstra keras di ladang dari matahari terbit hingga tenggelam.
Namun hasil panennya selalu saja gagal atau diserang hama tikus yang ganas memakan habis padi mudanya yang baru saja menguning. Keberuntungan seakan telah benar-benar menjauh dan enggan mampir lagi ke dalam hidupnya sejak malam kelam. Ia membiarkan darah dagingnya sendiri diusir ke jalanan dingin tanpa belas kasihan sedikit pun dari hatinya. Setiap kali Budi pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan perut lapar kelaparan, tidak ada lagi senyuman hangat istrinya yang menyambut di depan pintu, atau sepiring nasi putih mengepul yang siap menuntaskan rasa laparnya. Yang ia dapati hanyalah aroma obat tradisional yang pahit menyengat hidung dari kamar ibunya yang sedang sakit keras dan tumpukan piring kotor yang berjejalan di dapur gelap tanpa ada yang mencuci. Kehidupannya terasa sangat hampa. Miskin harta dan miskin kasih sayang membuatnya sering duduk melamun sendirian di beranda depan, sambil menatap nanar ke arah bintang-bintang yang berkelap-kelip redup di langit malam. Penduduk desa Jati yang selalu memperhatikan perubahan drastis pada keluarga Budi, mulai berbisik-bisik membicarakan hukum tabur tuai, yang sedang berjalan menghukum orang-orang yang berhati kejam, dan tidak memiliki perasaan belas kasih. Di warung kopi pinggir jalan desa, beberapa bapak-bapak berkumpul sambil menghisap rokok klobot mereka, dalam-dalam dan menggelengkan kepala melihat penderitaan Budi, yang tampak semakin kurus kering tak terawat. Setiap harinya berlalu pergi. Inilah akibat nyata jika seseorang tega membuang anak dan istrinya sendiri ke jalanan. Dewa pasti akan mencabut semua keberkahan dari hidupnya tanpa sisa sedikit pun. Ucap salah seorang warga dengan nada suara pelan. Namun pasti, berita tentang penderitaan Budi dan Nenek Rati akhirnya sesekali terdengar juga oleh Sari, melalui Mbah Inem, yang sering mampir mengantarkan bibit sayuran baru ke gubuknya yang damai di pinggiran hutan. Mbah Inem duduk di atas balai bambu di bawah pohon rindang, menatap Sari yang sedang menumbuk padi hasil panennya sendiri dengan wajah yang sangat tenang, tanpa menyiratkan sedikit pun rasa dendam atau kebencian di dalam hatinya. Sambil mengunyah sirih, Mbah Inem mengucapkan satu kalimat yang sangat jelas dan bermakna dalam bagi Sari. Kebaikan yang kau tanam perlahan mulai berbuah manis. Biarkan waktu yang membersihkan namamu di depan mereka. Mendengar perkataan sesepuh desa yang sangat bijaksana itu, Sari hanya tersenyum simpul dan kembali melanjutkan pekerjaannya menumbuk padi, dengan irama lesung yang berbunyi merdu bertalu-talu, memecah kesunyian pinggiran hutan Jati. Ia sama sekali tidak merasa gembira atau bersorak menang di atas penderitaan mantan suami dan ibu mertuanya yang sedang terpuruk dalam jurang kemiskinan dan penyakit yang menyiksa raga mereka setiap hari. Hatinya yang lembut dan pemaaf justru merasa sedikit iba membayangkan Budi yang pasti sedang kebingungan mengurus rumah dan ibunya sendirian, tanpa ada tempat untuk bersandar atau sekadar mencurahkan keluh kesah di saat hatinya sedang hancur berantakan. Namun, Sari tahu pasti bahwa ia tidak boleh goyah sedikit pun, dan harus tetap memprioritaskan keselamatan serta masa depan Bayu di atas segalanya yang terjadi di desa ini sekarang. Ia mengingat kembali betapa dinginnya angin malam yang menusuk tulang saat ia didorong jatuh ke tanah berlumpur 1 tahun yang lalu. Sebuah kenangan pahit yang mengajarinya untuk menjadi wanita yang jauh lebih mandiri dan kuat menghadapi kerasnya kehidupan nyata. Ia bertekad untuk membuktikan kepada semua orang bahwa seorang ibu yang terbuang mampu membesarkan anaknya dengan sangat baik, dipenuhi cinta kasih tulus tanpa perlu bergantung pada belas kasihan. Sementara itu, penyakit Nenek Rati semakin hari, semakin parah bertambah buruk dan menggerogoti sisa-sisa kesombongannya, yang dulu setinggi gunung Merapi hingga kini rata dengan tanah debu yang hina dina. Ia tidak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya, meskipun hanya untuk mengambil segelas air putih di meja kayu samping dipan. Memaksanya untuk terus memanggil-manggil nama Budi, dengan suara parau yang lemah nyaris tak terdengar. Budi yang juga sedang dilanda sakit kepala akibat terlalu banyak pikiran dan kelelahan bekerja. Melangkah gontai menghampiri ibunya dengan wajah pucat pasi yang tak kalah menyedihkan dari pasien yang sedang ia rawat siang malam itu. Anakku Budi. Rasanya, umurku sudah tidak akan lama lagi bertahan di dunia yang fana. Ini menanggung rasa sakit yang menyiksa tulang rusukku, setiap kali aku menarik napas panjang di malam hari.
Rintih Nenek Ratih sambil menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang malang. Air mata penyesalan mulai membasahi pipi keriputnya yang cekung. Menyadari bahwa semua penderitaan ini bermula dari sifat dengki dan ketidakpuasannya yang selalu menuntut kesempurnaan semu dari menantunya yang dahulu sangat setia mengabdi padanya. Budi menggenggam tangan ibunya yang dingin seperti es. Mencoba memberikan sedikit kehangatan, meskipun hatinya sendiri sedang beku-membeku oleh rasa penyesalan yang teramat sangat dalam. Di luar rumah besar yang mulai lapuk dimakan usia itu, langit mendung kelabu menggantung rendah di atas desa Jati, membawa rintik hujan pelan yang turun membasahi bumi yang sedang berduka lara. Suara petir menyambar kejauhan menambah suasana muram di dalam kamar Nenek Ratih yang gelap gulita karena kehabisan minyak lampu untuk menyalakan penerangan di malam hari yang panjang dan sangat sepi mencekam ini. Budi menundukkan kepalanya dalam-dalam, menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menyelamatkan sisa puing-puing keluarganya yang perlahan hancur lebur berkeping-keping terbawa arus sungai penyesalan yang tidak ada ujungnya. Pada suatu pagi yang cerah saat matahari baru saja menyembul dari ufuk timur, Sari sedang menjemur kain hasil tenunannya sendiri di depan gubuk kayu yang halamannya sangat bersih tersapu rapi bersih. Kain-kain dengan motif indah buatan tangan Sari itu rencananya akan ia bawa ke pasar desa untuk ditukar dengan beberapa keping uang koin atau kebutuhan pokok lainnya seperti garam dan minyak kelapa murni. Beberapa ibu-ibu desa yang sedang berjalan beriringan menuju hutan untuk mencari kayu bakar tak sengaja melewati gubuk Sari dan berhenti sejenak karena terpesona melihat keindahan kain tenun yang sedang dijemur membentang di bawah sinar matahari. Wah, sungguh indah sekali motif kain tenun buatanmu ini, Sari. Pasti butuh kesabaran luar biasa dan ketelitian tingkat tinggi untuk menghasilkan mahakarya sehalus dan serapi ini dengan alat tenun sederhana. Puji salah seorang ibu dengan mata berbinar-binar kagum. Sari tersenyum ramah dan mengucapkan terima kasih atas pujian tulus tersebut sambil menawarkan secangkir teh hangat kepada para ibu-ibu yang sedang beristirahat melepas lelah di lincak bambu depan rumahnya. Para warga desa yang dahulu hanya bisa diam melihat Sari diusir kini mulai terang-terangan menunjukkan simpati dan rasa kagum mereka terhadap ketangguhan janda muda beranak satu itu dalam bertahan hidup mandiri. Kabar tentang kain tenun Sari yang sangat indah dan laku keras di pasar desa dengan cepat menyebar ke telinga Nenek Ratih yang sedang terbaring lemah, merintih kesakitan di kamarnya yang pengap dan berbau obat penurun panas. Bisumi yang kebetulan sedang menjenguk membawakan berita tersebut dengan nada suara yang sedikit iri, namun tak bisa menutupi fakta bahwa Sari kini telah menjadi perempuan yang sukses di mata warga desa. Mendengar cerita itu, dada Nenek Ratih terasa sangat sesak dihantam palu godam penyesalan raksasa. Menyadari bahwa menantu yang dulu ia anggap tidak berguna, justru adalah berlian berharga yang telah ia buang sembarangan. Budi yang mendengarkan pembicaraan itu dari balik pintu kayu dapur hanya bisa memejamkan matanya rapat-rapat sambil meremas kuat ujung bajunya yang kompang-camping akibat terlalu sering dipakai bekerja kasar di ladang orang lain. Demi sesuap nasi. Bayangan wajah ceria Bayu yang pernah ia lihat dari kejauhan saat berpapasan tanpa sengaja di pasar desa seminggu yang lalu kembali menari-nari di pelupuk matanya yang mulai berkaca-kaca menahan air mata rindu yang mendalam. Ia rindu akan kehangatan keluarga kecilnya yang utuh. Rindu pada masakan istrinya yang sederhana, namun lezat. Dan rindu pada celoteh riang anak laki-lakinya yang belum pernah ia timang sejak lahir. Malam harinya, saat desa Jati kembali diselimuti oleh kegelapan dan keheningan yang damai, Budi duduk bersimpu di samping ranjang ibunya yang sedang terlelap sebentar setelah meminum jamu racikan daun sirih untuk meredakan batuknya yang membandel. Ia memandangi wajah ibunya yang kini tampak sangat tua, keriput, dan penuh dengan gurat penderitaan akibat penyakit yang tak kunjung sembuh, meskipun telah menghabiskan banyak biaya untuk membeli obat-obatan dari tabib desa tetangga. Dalam hatinya berkecamuk niat yang kuat untuk mengakhiri semua siksaan batin ini dan melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan sejak dulu kala sebelum semuanya menjadi sangat terlambat untuk diperbaiki lagi. Ibu, aku tidak sanggup lagi hidup dalam bayang-bayang dosa dan rasa bersalah yang terus menghantuiku setiap malam hingga membuatku kesulitan bernapas dengan tenang di rumah peninggalan ayah ini.
bisik Budi pelan pada ibunya, yang perlahan membuka mata layu. Nenek Ratih menatap mata putranya yang merah menahan tangis. Seolah mengerti gejolak batin Budi yang sedang mencari persetujuan untuk melangkah pergi. Menebus semua kesalahan fatal yang pernah mereka berdua lakukan bersama di masa lalu. Wanita tua itu hanya menganggukkan kepalanya perlahan. Membiarkan sebulir air mata penyesalan jatuh, membasahi bantal randunya yang lusuh. Memberi tanda bahwa ia menyerah pada keangkuhannya sendiri. Menjelang pagi yang masih berselimut kabut tipis, terlihat tanda-tanda kebangkitan batin yang nyata dari pemuda lemah yang dahulu hanya bisa diam 1000 bahasa, saat melihat istrinya disiksa batin oleh ibunya sendiri di depan mata kepalanya. Budi mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Mengenakan pakaian terbaiknya yang masih tersisa di lemari kayu. Mencuci wajahnya dengan air sumur yang dingin, agar terlihat lebih segar meskipun hatinya masih berdebar. Kencang penuh ketakutan akan penolakan. Ia bertekad untuk mendatangi Gubuk Sari di pinggir hutan saat matahari terbit untuk mengakui semua kesalahannya secara terbuka, tanpa ada rasa gengsi sedikit pun kepada warga desa yang melihatnya menangis kelak. Di seberang desa, Sari yang tidak mengetahui rencana kedatangan Budi hari ini sedang sibuk menyiapkan sarapan pagi berupa ubi rebus manis dan teh bunga krisan untuk dirinya dan Bayu tercinta. Tanda-tanda kehidupan yang damai sangat jelas terlihat dari asap putih yang mengepul halus dari cerobong dapur gubuknya. Menyatu dengan udara pagi pedesaan yang segar dan jauh dari segala macam polusi kebencian hati manusia serakah. Sari bersiap menyongsong hari baru, dengan senyum tulus mengembang di bibirnya. Tidak menyangka bahwa masa lalunya yang kelam akan segera datang berkunjung membawa tangis penyesalan yang sangat panjang tertunda di hadapannya. Matahari perlahan naik semakin tinggi memancarkan sinar emasnya yang hangat menyelimuti seluruh penjuru desa Jati yang asri dan mempesona mata memandang dari kejauhan bukit hijau ciptaan sang dewa. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan menggoyang dedaunan rimbun pohon beringin tua tempat dahulu. Mbah Ine menemukan Sari yang sedang menangis memeluk bayinya. Di tengah malam buta yang sangat dingin menusuk tulang tanpa ampun sedikit pun. Suasana alam pagi ini seolah sedang mempersiapkan panggung besar bagi sebuah peristiwa penting yang akan menggetarkan hati seluruh penduduk desa dan mengakhiri konflik keluarga yang telah berlangsung lama dengan penyesalan yang sangat mendalam tiada tara. Pagi itu, Budi memapah tubuh ibunya yang sangat renta dan lemah berjalan menyusuri jalan setapak desa Jati yang berbatu menuju ke arah pinggiran hutan. Nenek Ratih melangkah dengan susah payah. Napasnya tersengal-sengal menahan rasa sakit di dadanya, sambil berpegangan erat pada lengan putranya yang tampak sama lesunya. Perjalanan yang dulunya terasa sangat singkat, kini terasa seperti ribuan mil jauhnya bagi kedua orang yang sedang memikul beban penyesalan seberat gunung di pundak mereka. Angin pagi yang biasanya sejuk kini terasa menusuk pori-pori kulit mereka. Seakan alam pun ikut menghakimi dosa-dosa masa lalu yang pernah mereka perbuat. Beberapa penduduk desa yang sedang berangkat ke sawah menghentikan langkah mereka sejenak untuk memperhatikan pemandangan yang sangat tidak biasa dan menyedihkan di pagi hari ini. Mereka saling berbisik sambil menunjuk ke arah Budi dan Nenek Ratih yang berjalan tertatih-tatih dengan wajah tertunduk lesu menahan malu dari tatapan warga sekitar. Semua orang di desa Jati sudah bisa menebak dengan pasti kemana arah tujuan langkah kaki ibu dan anak yang sedang dirundung kemalangan bertubi-tubi tersebut. Karma buruk memang tidak pernah salah alamat, dan selalu datang di waktu yang paling tepat untuk memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga. Sesampainya di perbatasan hutan yang dipenuhi oleh pepohonan rindang, langkah Budi seketika terhenti saat matanya menangkap pemandangan sebuah gubuk kayu yang tertata sangat rapi. Halaman gubuk itu dipenuhi dengan berbagai macam bunga liar yang bermekaran indah dan tanaman sayur-sayuran yang tumbuh subur menghijau menyejukkan setiap mata yang memandangnya. Pemandangan asri ini sangat bertolak belakang dengan kondisi rumah kayu besar mereka di tengah desa yang kini tampak seperti bangunan mati tanpa penghuni. Hati Budi berdesir hebat menyadari bahwa istrinya mampu menciptakan surga kecilnya sendiri, tanpa memerlukan sedikit pun bantuan atau harta kekayaan dari keluarga suaminya. Di halaman gubuk yang damai tersebut, tampak Sari sedang duduk di atas sebuah tikar pandan, sambil menemani Bayu kecil yang sedang asyik bermain tanah. Balita laki-laki itu tertawa riang gembira mengejar seekor kupu-kupu kuning yang terbang,
rendah mengitari bunga-bunga liar di sekitar pekarangan rumah mereka yang sangat bersih. Beberapa ibu-ibu desa yang sedang mencari kayu bakar di dekat sana sengaja menghentikan aktivitas mereka untuk beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan ibu dan anak itu. Suasana pagi itu sangat tenang dan penuh dengan kehangatan kasih sayang sebelum kedatangan dua tamu tak diundang memecah keheningan pinggiran hutan. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Budi perlahan melepaskan pegangan ibunya dan melangkah maju, mendekati pagar bambu gubuk istrinya dengan tubuh yang bergetar hebat. "Sari, istriku, maafkan aku yang baru berani datang menemuimu sekarang setelah sekian lama membiarkanmu menderita sendirian di tempat ini," ucap Budi dengan suara serak. Air mata penyesalan mulai mengalir deras membasahi pipi kasarnya yang kusam saat ia melihat wajah istrinya yang kini tampak jauh lebih bersinar dan tenang. Kata-kata yang keluar dari mulut pemuda itu terdengar sangat memilukan, menyiratkan hancurnya ego seorang suami yang dahulu selalu tunduk pada keangkuhan ibunya. Mendengar suara yang sangat tidak asing namun telah lama hilang dari ingatannya, Sari perlahan mengangkat wajahnya dan menoleh ke arah pagar bambu di depannya. Matanya yang teduh menatap lurus ke arah Budi dan Nenek Ratih yang berdiri dengan kondisi sangat memprihatinkan. Jauh dari kesan sombong yang dulu mereka miliki, tidak ada sedikit pun sorot kebencian atau amarah yang terpancar dari wajah ayu perempuan tangguh tersebut saat melihat orang-orang yang pernah membuangnya ke jalanan dingin. Ia hanya diam membisu, menunggu dengan tenang apa yang ingin disampaikan oleh suaminya di hadapan para penduduk desa yang sedang menonton. Tanpa mempedulikan harga dirinya lagi di depan banyak orang, Budi seketika menjatuhkan tubuhnya, berlutut di atas tanah berdebu, tepat di depan pagar bambu gubuk Sari. "Aku sungguh menyesal telah menjadi suami yang sangat pengecut dan tidak berguna karena gagal melindungimu dan anak kita dari kejamnya malam itu," isak Budi pedih. Ia memukul dadanya sendiri berkali-kali untuk melampiaskan rasa sakit dan sesak yang selama setahun penuh ini menggerogoti jiwa dan kewarasannya sebagai seorang laki-laki dewasa. Tangisan Budi memecah keheningan pagi, membuat beberapa warga desa yang melihatnya ikut merasa merinding, menyaksikan pembalasan karma yang sangat nyata terjadi. Nenek Ratih yang tidak sanggup lagi berdiri tegak karena penyakitnya, ikut merosot jatuh ke tanah di samping putranya sambil menangis meraung-raung, memanggil nama menantunya. "Sari, menantuku yang baik hati, ampunilah segala dosa dan kekejaman ibu mertuamu yang berhati batu ini, karena telah memisahkanmu dari suamimu." Ratap Nenek Ratih lemah. Wanita tua itu memohon dengan kedua tangan disatukan di depan dada. Wajah keriputnya basah oleh air mata penyesalan yang terlambat, menyadari betapa berharganya kehadiran Sari dahulu. Kesombongan yang selama ini ia banggakan telah hancur lebur tanpa sisa digantikan oleh rasa malu yang teramat sangat menyiksa batinnya. Di tengah tangisannya yang semakin menjadi-jadi, Budi mencoba menatap mata istrinya yang masih berdiri tenang di tempatnya tanpa bergeming sedikit pun dari sisi putranya. "Pulanglah bersamaku, Sari. Rumah besar kita sekarang terasa seperti kuburan yang gelap, tanpa ada senyumanmu dan suara tangisan anak kita di sana." Mohon Budi memelas. Ia berjanji akan melawan siapapun yang berani menyakiti istrinya lagi. Bahkan jika itu adalah ibunya sendiri yang harus ia tegur dengan keras nantinya. Budi berharap permohonannya yang tulus ini bisa meluluhkan hati Sari dan mengembalikan keutuhan keluarga kecilnya yang telah hancur berantakan akibat kebodohannya. Nenek Ratih pun ikut menimpali permohonan putranya dengan suara parau yang menyayat hati siapa saja yang mendengarnya meratap di bawah sinar terik matahari pagi. "Kembalilah ke rumah kita, Sari. Biarkan aku menebus semua kesalahanku dengan merawat cucu laki-lakiku yang sangat tampan ini hingga akhir hayatku nanti," bujuk wanita tua itu. Ia memandang ke arah bayu yang bersembunyi ketakutan di balik kain panjang ibunya, menyadari bahwa darah daging keluarganya tumbuh sehat berkat ketangguhan wanita yang dulu ia hina. Nenek Ratih sangat berharap Sari bersedia memberikan kesempatan kedua agar ia bisa meninggal dengan tenang tanpa beban dosa. Ada yang membawa seikat sayur bayam segar, beberapa tongkol jagung manis yang baru saja dipanen,
hingga sepotong gula aren asli yang wanginya sangat menggugah selera siapa saja. Terimalah sedikit buah tangan dari kami ini. Sari, anggap saja sebagai bentuk perayaan atas kedamaian hidupmu yang baru, tanpa ada lagi gangguan dari orang-orang jahat. Ucap seorang ibu parubaya sambil tersenyum hangat. Sari menyambut kedatangan mereka dengan mata berkaca-kaca menahan rasa haru yang luar biasa besar melihat kebaikan hati para tetangganya yang dulu hanya bisa diam. Ia mempersilakan para tamu istimewanya itu untuk duduk beralaskan tikar pandan di halaman. Halaman gubuk pinggir hutan yang biasanya sepi kini mendadak dipenuhi oleh canda tawa riang para wanita desa yang sedang bergotong royong menyiapkan sebuah jamuan makan malam sederhana. Sari dengan cekatan menyalakan api di tungku tanah liat andalannya. Sementara ibu-ibu yang lain sibuk memotong sayuran dan menumbuk bumbu dapur dengan alat seadanya yang tersedia di sana. Aroma harum dari bumbu bawang merah dan ketumbar yang ditumis perlahan mulai mengudara menembus dedaunan pepohonan, menciptakan suasana kebersamaan yang sangat kental dan menghangatkan jiwa. Bayu tampak berlarian gembira mengelilingi para ibu yang sedang memasak. Sesekali tertawa lepas saat digoda oleh mereka. Senja perlahan mulai turun menyelimuti desa Jati, mengubah warna langit barat menjadi jingga keemasan yang sangat indah dan mempesona mata, memandang lukisan alam semesta tersebut. Sinar matahari sore yang hangat menyusup masuk melalui celah-celah daun beringin tua, menyoroti wajah-wajah bahagia para penduduk desa yang berkumpul di halaman gubuk kecil nan asri itu. Mbah Inem yang baru saja tiba dengan tongkat kayunya ikut duduk bergabung bersama kerumunan warga. Membawa sebuah kendi berisi air, jahe hangat, racikannya sendiri untuk menghangatkan tubuh. Kehadiran sesepuh desa itu semakin melengkapi kebahagiaan Sari yang merasa dikelilingi oleh keluarga baru yang sangat menyayanginya. Setelah semua masakan matang sempurna dengan aroma yang sangat menggoda selera, lembaran daun pisang segar segera digelar memanjang di atas rumput halaman gubuk sebagai alas makan bersama. Nasi putih hangat yang masih mengepulkan asap diletakkan di tengah-tengah, dikelilingi oleh sayur bening bayam jagung manis, ikan asin goreng renyah, dan sambal terasi yang pedas menggigit lidah. Semuanya duduk melingkar dengan tertib dan penuh rasa syukur atas nikmat makanan sederhana yang tersaji berkat kebaikan hati serta kepedulian masyarakat desa Jati malam ini. Sari menatap wajah mereka satu persatu dengan senyum tulus yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Sebelum suapan pertama masuk ke dalam mulut, Mbah Inem memimpin doa singkat untuk memohon keberkahan dan perlindungan dari para dewa penguasa alam semesta bagi semua yang hadir. Semoga makanan ini membawa kesehatan bagi raga kita dan kedamaian abadi bagi jiwa perempuan tangguh penenun kain yang telah mengajarkan kita arti keikhlasan sejati hari ini. Ucap Mbah Inem pelan. Semua warga serentak mengamini doa baik tersebut dengan khusyuk, sebelum akhirnya mulai menikmati hidangan lezat yang terasa berkali-kali lipat lebih nikmat karena dimakan bersama-sama. Tawa dan obrolan ringan mengiringi setiap suapan nasi yang masuk membasuh lapar di perut mereka. Suasana kebersamaan yang hangat ini benar-benar menghapus tuntas segala kenangan buruk yang pernah dialami Sari saat ia masih tinggal di rumah kayu besar yang penuh tekanan batin. Ia ingat betul bagaimana Nenek Ratih selalu melarangnya makan bersama di meja dan menyuruhnya memakan sisa lauk pauk yang sudah dingin di sudut dapur yang gelap sendirian. Namun kini, di tengah kesederhanaan gubuk pinggir hutannya, ia justru diperlakukan layaknya seorang ratu yang dihormati dan dihargai tinggi oleh seluruh masyarakat desa yang baik hati. Kasih sayang yang tulus dari warga telah menyembuhkan luka lama yang dulu menganga lebar menyiksa batinnya. Bintang-bintang perlahan mulai menampakkan wujudnya di langit malam yang bersih tanpa awan. Berkelap-kelip indah seolah ikut tersenyum melihat kebahagiaan sejati yang sedang berlangsung di bawah sana. Angin malam yang berhembus lembut membawa udara sejuk khas pinggiran hutan, mengusir rasa gerah setelah seharian beraktivitas di bawah terik matahari yang menyengat kulit tubuh para petani desa. Obrolan perlahan mulai mereda seiring dengan rasa kenyang yang memuaskan perut para ibu-ibu desa. Mereka kini duduk bersandar santai, sambil menyeruput air jahe buatan Mbah Inem yang menenangkan. Bayu yang sudah kelelahan bermain kini tertidur pulas dalam pelukan hangat ibunya yang menyayanginya. Setelah malam semakin larut, dan udara terasa semakin dingin menusuk tulang,
Satu persatu penduduk desa mulai berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, agar bisa beristirahat penuh. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Sari atas keramahannya, dan berpesan agar wanita itu tidak sungkan meminta bantuan kapanpun jika ada sesuatu yang dibutuhkannya kelak di kemudian hari. Sari mengangguk penuh rasa syukur dan mengantar kepergian tamu-tamunya hingga ke batas pagar bambu gubuknya. Melambaikan tangan dengan senyum yang terus mengembang sempurna di wajah cantiknya. Kesepian yang dulu sering menghantuinya kini telah sirna sepenuhnya digantikan oleh rasa aman yang hakiki. Mbah Inem menjadi orang terakhir yang beranjak pergi meninggalkan halaman gubuk Sari yang kini kembali sepi. Namun tetap menyisakan aura kehangatan luar biasa yang sangat menenangkan jiwa. Sebelum melangkah pergi, wanita tua bijaksana itu mengelus lembut kepala Bayu yang tertidur lelap. Lalu menatap mata Sari dengan pandangan penuh kebanggaan dan kasih sayang yang teramat tulus. Kamu telah membuktikan bahwa kelembutan hati seorang ibu adalah senjata paling mematikan untuk mengalahkan kesombongan dan kejahatan di dunia yang fana ini. Bisik Mbah Inem pelan kepadanya. Sari mengangguk hormat, meresapi setiap makna mendalam dari perkataan sang sesepuh desa yang menjadi penolongnya. Kini tinggallah Sari berdua saja dengan putra kesayangannya di dalam gubuk kayu kecil yang diterangi oleh temaram cahaya dari lampu minyak kelapa buatan tangannya sendiri yang sederhana. Ia perlahan membaringkan tubuh gempal Bayu ke atas alas tidur empuk yang terbuat dari tumpukan kain perca, hasil sisa tenunannya yang lembut dan nyaman untuk kulit bayi. Sari duduk bersimpuh di samping putranya, membelai rambut hitam legam anak itu dengan gerakan yang sangat pelan agar tidak mengganggu tidur nyenyaknya di malam yang damai ini. Suara jangkrik dari luar gubuk mulai bersahutan merdu, menciptakan melodi alam yang sangat meninabobokan telinga. Di sudut ruangan, alat tenun kayu miliknya berdiri kokoh dalam diam, bersiap untuk kembali digunakan merajut masa depan yang lebih cerah pada keesokan harinya saat matahari terbit. Sari memandang sekeliling gubuknya yang sempit, namun sangat rapi dan bersih. Merasakan sebuah kepuasan batin yang tidak ternilai harganya dengan emas berlian sekarung penuh sekalipun. Ia telah berhasil mengubah sebuah tempat rongsokan yang menakutkan menjadi istana kecil penuh cinta, yang tidak akan pernah bisa direbut oleh orang-orang berhati serakah, seperti mantan keluarganya dahulu. Gubuk ini adalah saksi bisu perjuangan darah dan air matanya dalam mempertahankan kehormatan sebagai wanita merdeka. Angin malam berdesir pelan menyusup melalui celah dinding anyaman bambu, membuat nyala api lampu minyak menari-nari, memantulkan bayangan kedamaian di wajah janda muda yang sangat tangguh tersebut. Ingatannya sempat melayang sejenak ke arah rumah kayu besar Budi di tengah desa, membayangkan betapa kelam dan dinginnya kehidupan yang sedang dijalani oleh ibu dan anak itu sekarang. Namun rasa iba itu dengan cepat ditepisnya jauh-jauh. Karena ia sadar bahwa setiap manusia harus berani menanggung segala akibat dari perbuatan buruk yang pernah mereka tabur sebelumnya. Sari menutup matanya perlahan, memanjatkan doa syukur kehadirat dewa atas kekuatan luar biasa ini. Jauh di tengah desa jati yang sepi mencekam, Budi sedang duduk meringkuk sendirian di sudut kamarnya yang gelap gulita, tanpa ada cahaya penerangan sedikit pun menemaninya malam ini. Suara batuk nenek Rati yang terdengar semakin parah dari kamar sebelah terus menyayat hatinya, mengingatkannya pada betapa lemah dan tidak bergunanya ia sebagai seorang laki-laki pelindung keluarga besar. Bayangan wajah tenang Sari saat menolak permohonannya tadi pagi terus berputar-putar di dalam kepalanya seperti kaset rusak yang menyiksa kewarasannya tanpa henti menggerogoti jiwanya yang kosong. Penyesalan abadi telah resmi menjadi penghuni tetap di dalam rumah yang dikutuk oleh karma buruk tersebut. Air mata Budi kembali menetes membasahi lantai kayu yang berdebu kotor, menangisi kebodohannya sendiri, yang telah dengan sengaja membuang berlian berharga demi mempertahankan seonggok batu kali yang tak bernilai. Ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah lagi bisa menyentuh kulit lembut anaknya, tidak akan pernah mendengar suara tawa riang istrinya, dan selamanya akan hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah mendalam. Hukuman ini terasa jauh lebih menyiksa daripada kematian itu sendiri. Memaksanya untuk terus bernapas dan berjalan di atas bumi dengan membawa dosa besar. Budi mengutuk dirinya sendiri dalam diam, berharap waktu bisa mengakhiri penderitaannya dengan sangat cepat.
Kembali ke gubuk damai di pinggiran hutan. Sari mulai merapikan sisa benang tenun yang berserakan di lantai. Mempersiapkan segala sesuatunya, agar esok pagi ia bisa langsung bekerja dengan tenang. Udara malam terasa semakin sejuk, memberikan kenyamanan mutlak bagi penghuni hutan yang telah menyelesaikan urusan duniawinya hari ini dengan sangat baik dan penuh kebanggaan batin yang mendalam. Sari beranjak menuju kendi air di sudut ruangan. Menuangkan air putih bening ke dalam cangkir batok kelapa dan meminumnya dengan perlahan membasahi kerongkongannya yang terasa kering. Seteguk air itu terasa sangat manis. Semanis jalan hidup yang kini sedang dinikmatinya sepenuhnya sendirian. Setelah memastikan semua pintu dan jendela bambu tertutup rapat, untuk menghindari masuknya angin malam yang terlalu dingin, Sari kembali duduk merapat di samping alas tidur anak laki-lakinya kesayangan. Ia mengambil sehelai selimut kain tenun dengan motif burung merak yang sangat indah buatannya sendiri. Lalu menyelimuti tubuh kecil Bayu, agar kehangatannya tetap terjaga sepanjang malam panjang ini. Wajah polos anak itu memancarkan aura ketenangan luar biasa. Tidak ada lagi jejak ketakutan atau gurat, kesedihan yang dulu sering menghiasi wajah kecilnya saat diusir paksa. Sari tersenyum bahagia melihat malaikat kecilnya terlelap di bawah lindungan para dewa malam yang baik. Untuk menambah ketenangan suasana di dalam gubuk kecilnya yang sederhana, Sari mulai menyenandungkan sebuah tembang Jawa kuno, yang liriknya berisi doa-doa keselamatan dan permohonan umur panjang bagi anak-anak. Suaranya yang merdu dan lembut mengalun pelan memenuhi setiap sudut ruangan, menyatu dengan suara serangga malam yang terus bernyanyi di luar sana, tanpa kenal lelah menghibur alam raya. Tembang ruai ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyangnya, yang selalu dinyanyikan untuk mengusir mimpi buruk dan mendatangkan kedamaian abadi ke dalam jiwa manusia fana. Bayu tampak tersenyum tipis dalam tidurnya, seolah mengerti makna dari setiap lantunan nada yang diucapkan ibunya. Lirik lagu itu bercerita tentang seorang kesatria kecil yang akan tumbuh besar menjadi manusia berbudi pekerti luhur, penjaga kebenaran, dan pelindung bagi orang-orang lemah yang sering tertindas kejamnya dunia. Sari menaruh seluruh harapan terbesarnya pada lirik tersebut. Mendidik putranya sejak dini dengan nilai-nilai kebaikan, meskipun hanya melalui sebuah nyanyian pengantar tidur yang terdengar sangat sederhana di telinga biasa. Ia tidak ingin Bayu tumbuh menjadi pria lemah seperti ayahnya yang tidak berani berdiri di atas kebenaran hanya karena takut pada ancaman murka orang tua. Masa depan cerah telah ia rajut rapi di dalam sanubari anaknya malam ini selamanya. Nyanyian Sari perlahan semakin memelan, seiring dengan rasa kantuk yang mulai menyerang kedua kelopak matanya yang sudah bekerja keras seharian penuh menyelesaikan tenunan dan menjamu tamu tetangga desa Jati. Lampu minyak di sudut ruangan juga mulai meredup kehabisan bahan bakar, mengubah cahaya terang menjadi remang-remang yang sangat syahdu untuk mengantar siapapun menuju alam mimpi yang indah dan damai. Semua beban pikiran dan kelelahan fisik telah lenyap tak berbekas, digantikan oleh kepuasan jiwa yang bersinar terang, layaknya bulan purnama di langit malam. Sari membaringkan tubuhnya di sebelah Bayu, menarik sebagian selimut tenun itu untuk menutupi tubuhnya sendiri. Di luar gubuk, alam desa Jati seolah ikut beristirahat dengan tenang. Hembusan angin pun terasa sangat pelan, seakan enggan mengganggu tidur nyenyak ibu dan anak yang luar biasa tangguh tersebut. Kesunyian malam ini bukanlah kesunyian yang membawa ketakutan atau kesepian, melainkan sebuah pelukan alam semesta yang memberikan jaminan keamanan tanpa batas bagi jiwa-jiwa mulia yang selalu ikhlas menghadapi cobaan hidup. Perjalanan panjang penuh penderitaan, air mata keputusasaan, dan pengusiran kejam setahun yang lalu, kini telah menemukan garis akhir yang sangat indah pada tempatnya. Kedamaian telah kembali merajai kehidupan Sari sepenuhnya tanpa ada yang bisa merusaknya lagi selamanya. Sari menatap wajah anaknya untuk terakhir kalinya sebelum kelopak matanya benar-benar tertutup, rapat menjemput mimpi indah yang telah lama ia nantikan sejak malam pengusiran yang sangat menyakitkan hati itu. Ia memeluk erat tubuh mungil Bayu, memberikan kecupan lembut di keningnya, sambil membisikkan sebuah kalimat penutup, hari yang syarat akan makna kedamaian dan keikhlasan hidup manusia di bumi.
Tidurlah yang nyenyak anakku sayang. Esok mentari akan bersinar jauh lebih hangat untuk kita berdua. Bisik Sari dengan senyum tulus yang mengembang sempurna mengakhiri segalanya. Kegelapan malam akhirnya memeluk gubuk kecil itu, dengan kehangatan abadi yang tidak akan pernah sirna ditelan waktu. Waktu terus bergulir layaknya aliran sungai yang tidak pernah berhenti menuju lautan luas di ujung dunia sana. Belasan tahun telah berlalu sejak malam penuh air mata, ketika Sari menolak permintaan mantan suaminya dengan hati yang teguh. Bayu, bayi mungil yang dulu sering menangis kedinginan, kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda desa yang sangat gagah, tampan, dan berbudi pekerti luhur. Wajahnya memancarkan ketenangan yang diwarisi langsung dari sang ibu. Sementara senyumnya selalu berhasil menyejukkan hati siapa saja yang berpapasan dengannya di jalanan desa Jati setiap hari. Sari sendiri tidak banyak berubah meskipun usia perlahan mulai menorehkan garis-garis halus di sudut mata dan keningnya yang damai. Kecantikannya justru semakin memancar keluar, disempurnakan oleh kebijaksanaan batin yang matang, setelah melewati berbagai ujian kehidupan yang sangat berat di masa mudanya. Kain tenun buatan Sari kini tidak hanya dikenal di desa Jati, melainkan telah tersohor hingga ke berbagai desa tetangga dan pasar kota yang jauh jaraknya. Banyak pedagang besar datang berkunjung hanya untuk memesan mahakarya tenunan tangannya yang terkenal sangat halus dan memiliki motif unik. Keberhasilan Sari dalam menenun tidak pernah membuatnya menjadi sosok yang sombong atau lupa daratan seperti mantan ibu mertuanya dahulu. Ia justru sering membagikan ilmu menenunnya kepada para gadis dan janda di desa Jati yang membutuhkan keterampilan tambahan untuk bertahan hidup mandiri. Gubuk kecilnya yang dulu sepi kini telah diperluas menjadi sebuah pelataran luas tempat puluhan wanita berkumpul setiap sore untuk belajar merajut benang bersama-sama. Suara alat tenun yang berbunyi serempak menciptakan melodi harmoni yang sangat indah, menandakan kebangkitan ekonomi dan kemandirian kaum perempuan di desa tersebut. Di tengah kebahagiaan yang terus mengalir deras membasahi kehidupan Sari dan putranya, desa Jati harus merelakan kepergian salah satu sosok paling dihormati, Mbah Inem. Sesepuh desa yang sangat bijaksana dan berhati malaikat itu menghembuskan napas terakhirnya dengan sangat tenang di usia yang sudah sangat senja. Kepergiannya diiringi oleh isak tangis seluruh penduduk desa. Namun senyum bahagia tertinggal di wajah keriputnya yang damai, seolah menandakan ia siap bertemu para dewa. Sari memegang tangan wanita tua itu hingga saat terakhir, mengucapkan ribuan terima kasih atas budi baiknya, sebelum benar-benar menutup mata untuk selamanya. Mbah Inem sempat membisikkan sebuah pesan terakhir yang sangat mendalam kepada Sari di pembaringannya. Teruslah menjadi pelita yang menerangi jalan bagi orang-orang di sekitarmu. Anakku, karena kebaikan hatimu adalah warisan paling berharga yang pernah ada di desa ini. Bisik Mbah Inem lemah. Pesan itu terukir abadi di dalam sanubari Sari, menjadi pedoman hidup yang selalu ia pegang teguh dalam mendidik putranya dan memimpin komunitas penenun wanita. Sepeninggal Mbah Inem, penduduk desa perlahan mulai menganggap Sari sebagai tetua baru yang sangat dihormati. Sementara kehidupan Sari terus diwarnai oleh cahaya keberkahan dan kebahagiaan yang melimpah ruah. Kegelapan abadi justru semakin mencengkeram erat kehidupan Budi. Pria itu kini hidup sebatang kara di dalam rumah kayu raksasa yang sudah setengah roboh karena tidak pernah direnovasi atau dirawat dengan baik. Nenek Ratih telah lama meninggal dunia dalam kesepian yang teramat sangat menyiksa. Tanpa ada satupun tetangga yang bersedia datang melayat atau menyalatkan jenazahnya karena dendam masa lalu. Budi harus menguburkan ibunya sendirian di halaman belakang rumah dengan tangan bergetar dan hati hancur lebur. Sejak kematian ibunya yang tragis itu, Budi benar-benar kehilangan arah tujuan hidup dan berubah menjadi sosok pendiam yang menyerupai bayangan hantu penasaran. Rambutnya kini telah memutih sepenuhnya meskipun usianya belum terlalu tua. Tubuhnya kurus kering, tinggal tulang pembalut kulit karena sering menahan lapar berhari-hari. Ia jarang sekali keluar dari rumahnya yang gelap. Hanya sesekali muncul di malam hari untuk mencari sisa-sisa makanan di pinggiran desa Jati seperti seorang pengemis malang. Kehidupannya adalah wujud nyata dari hukum karma yang tidak pernah tidur menghukum para pendosa di dunia. Suatu sore yang cerah,
Saat Bayu sedang membantu ibunya menjemur gulungan benang sutra, yang baru saja selesai diwarnai dengan pewarna alami dari dedaunan. Pemuda gagah itu tiba-tiba menghentikan pekerjaannya sejenak dan menatap wajah ibunya dengan pandangan yang menyiratkan sebuah pertanyaan mendalam di dalam batinnya. Ibu, selama ini aku tidak pernah bertanya tentang masa lalu kita yang sebenarnya. Namun bolehkah aku tahu mengapa ayahku tidak pernah sekalipun mencari kita di sini? Tanya Bayu dengan nada suara yang sangat tenang dan penuh kelembutan. Tanpa ada unsur kemarahan sedikit pun, mendengar pertanyaan yang sangat wajar keluar dari mulut anak laki-lakinya itu. Tangan Sari sempat terhenti sejenak dari pekerjaannya merapikan benang yang kusut. Ia menarik napas panjang, menatap mata Bayu yang jernih dan memancarkan kedewasaan luar biasa. Lalu mengajaknya duduk di atas balai bambu di bawah pohon rindang. Sari tidak pernah berniat menyembunyikan kebenaran atau menanamkan benih kebencian di dalam hati putranya terhadap pria yang telah memberikannya kehidupan di dunia ini. Dengan suara lembut dan runut, Sari mulai menceritakan seluruh kejadian kelam di masa lalu tanpa melebih-lebihkannya sedikit pun. Ayahmu adalah seorang pria yang terjebak dalam rasa takut dan ketidakberdayaan saat harus memilih antara bakti kepada ibunya atau tanggung jawab kepada istrinya. Jelas Sari tenang. Ia menceritakan bagaimana Budi akhirnya memilih untuk tunduk pada keangkuhan Nenek Ratih dan membiarkan mereka berdua diusir ke dalam dinginnya malam tanpa belas kasihan. Namun, Sari juga menceritakan momen ketika Budi datang berlutut, memohon maaf di pinggir hutan ini bertahun-tahun yang lalu dengan air mata penyesalan sejati. Ibu menolak untuk kembali bukan karena benci, melainkan untuk menjaga kedamaian hidup kita sendiri. Bayu mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir ibunya dengan sangat saksama, meresapi setiap makna penderitaan dan keikhlasan yang tersembunyi di baliknya. Tidak ada raut wajah amarah atau dendam yang tergambar di wajah pemuda itu, melainkan hanya ada rasa simpati yang mendalam atas jalan takdir yang harus mereka lalui bersama. Ibu adalah wanita paling kuat dan luar biasa yang pernah ada di dunia ini. Aku berjanji tidak akan pernah membiarkan air mata kesedihan jatuh lagi membasahi pipi ibu hingga akhir hayatku nanti. Ucap Bayu sambil memeluk ibunya. Pelukan hangat dari putranya itu membuat hati Sari terasa sangat penuh dan mekar layaknya bunga teratai yang mekar sempurna di pagi hari. Ia merasa bahwa seluruh perjuangannya selama belasan tahun membesarkan Bayu sendirian tanpa bantuan seorang suami telah terbayar lunas tanpa sisa sama sekali. Ia berhasil mendidik seorang laki-laki sejati yang menghargai wanita, memiliki empati yang tinggi, dan tidak mudah terpengaruh oleh amarah buta, seperti kebanyakan pemuda sebayanya. Malam itu, gubuk mereka kembali dipenuhi oleh tawa, bahagia dan obrolan ringan yang menghangatkan jiwa kedua manusia berhati mulia tersebut. Keesokan harinya, Bayu pergi ke pasar desa yang letaknya cukup jauh untuk mengantarkan pesanan kain tenun dalam jumlah besar kepada seorang pedagang kain dari kota. Saat sedang menurunkan gulungan kain dari atas pedati kayunya, tanpa sengaja matanya berserobok dengan sepasang mata sayu milik seorang pria tua renta yang sedang duduk meringkuk di sudut pasar. Pria itu adalah Budi, yang menatap pemuda gagah di depannya dengan pandangan nanar, penuh kerinduan dan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Budi mengenali wajah putranya dari kemiripannya dengan garis wajah Sari. Jantung Budi berdegup sangat kencang, hingga rasanya ingin melompat keluar dari rongga dadanya saat melihat darah dagingnya tumbuh menjadi pemuda yang sangat membanggakan hati. Ada dorongan kuat di dalam batinnya untuk berlari memeluk tubuh tegap Bayu, meneriakkan kata maaf ribuan kali, dan mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung yang selalu merindukannya. Namun, kakinya terasa kaku seolah dipaku ke tanah berdebu, pasar desa. Menyadari bahwa sosok kotor dan hina seperti dirinya tidak pantas lagi menyentuh kehidupan putranya yang bersinar terang. Rasa malu mengalahkan rasa rindu yang menyiksa dadanya siang malam. Bayu yang menyadari tatapan pria tua itu tidak menunjukkan reaksi berlebihan atau rasa jijik seperti yang sering ditunjukkan oleh penduduk desa lainnya di pasar. Ia justru melangkah mendekati Budi dengan tenang, lalu meletakkan beberapa potong ubi rebus hangat dan sekeping uang logam koin ke pangkuan pria malang tersebut.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia memberikan senyuman tulus yang sangat persis dengan senyuman ibunya. Sebuah senyuman keikhlasan yang sanggup meruntuhkan dinding ego tertinggi sekalipun. Setelah itu, Bayu membalikkan badannya dan melangkah pergi melanjutkan pekerjaannya tanpa menoleh ke belakang lagi. Menerima kebaikan hati dari putranya sendiri dalam kondisi yang paling menyedihkan seperti ini membuat pertahanan batin Budi hancur lebur. Seketika tak bersisa sedikit pun. Ia menangis terseduh-seduh, sambil menggenggam erat ubi rebus yang masih terasa hangat itu. Meratapi nasibnya yang harus menerima belas kasihan dari anak yang dulu ia buang dengan kejam. Tangisannya tidak dihiraukan oleh orang-orang pasar yang berlalu lalang mengurus dagangan mereka. Karena Budi kini hanyalah seonggok masa lalu kelam yang sudah dilupakan oleh masyarakat desa Jati. Penyesalan terbesarnya adalah menyia-nyiakan harta paling berharga yang pernah dititipkan dewa kepadanya. Memasuki musim penghujan di akhir tahun. Awan hitam pekat kembali menggantung rendah di atas langit desa Jati, membawa ancaman badai yang cukup menakutkan warga. Angin berhembus sangat kencang menerbangkan dedaunan kering dan dahan ranting pohon yang rapuh. Sementara hujan turun dengan derasnya bagai air bah yang ditumpahkan langsung dari atas langit. Banyak rumah warga yang mengalami kerusakan di bagian atap, karena tidak kuat menahan terpaan angin ribut yang melanda desa selama 3 hari 3 malam tanpa henti sedikit pun. Penduduk desa dilanda kepanikan dan berusaha mencari tempat berlindung yang paling aman. Dalam situasi yang genting tersebut, pelataran rumah Sari yang kini telah dibangun dengan sangat kokoh, menggunakan kayu jati pilihan menjadi tempat pengungsian sementara bagi warga. Sari dan Bayu dengan sigap menyambut kedatangan para tetangga yang ketakutan. Membagikan selimut tebal hasil tenunan mereka sendiri, agar para wanita dan anak-anak tidak kedinginan. Dapur umum segera didirikan di sudut pelataran. Aroma sup ayam jahe yang direbus dalam kuali besar memberikan kehangatan dan rasa nyaman di tengah amukan badai yang mengerikan di luar sana. Mereka semua saling menjaga dan menguatkan satu sama lain. Pemandangan solidaritas ini membuktikan sekali lagi betapa besarnya pengaruh positif dan cinta kasih yang disebarkan oleh keluarga kecil Sari kepada seluruh masyarakat desa Jati. Mereka yang dulu menutup mata atas pengusiran Sari, kini justru diselamatkan oleh kemurahan hatinya yang tidak pernah menyimpan dendam atau rasa benci sekecil apapun di dalam dada. Doa-doa keselamatan terus dilantunkan secara bersama-sama, memohon agar badai segera berlalu, dan kehidupan desa dapat kembali berjalan normal seperti sedia kala tanpa ada korban jiwa yang berjatuhan. Bayu berdiri gagah di ambang pintu memastikan semua pengungsi mendapatkan tempat bernaung. Tragisnya, badai besar itu menjadi saksi akhir dari riwayat rumah kayu megah milik keluarga Budi yang selama bertahun-tahun dibiarkan lapuk dimakan, rayap dan cuaca ekstrem. Tiang-tiang penyangga utamanya tidak mampu lagi menahan beban atap yang basah kuyup. Hingga akhirnya bangunan itu rubuh. Seketika rata dengan tanah, diiringi suara dentuman yang sangat keras memecah malam. Budi yang saat itu sedang meringkuk di sudut ruangan berhasil merangkak keluar tepat waktu sebelum tertimpa reruntuhan balok kayu besar yang hancur berkeping-keping. Ia berdiri mematung di tengah guyuran hujan lebat menatap puing-puing sisa kejayaannya dahulu. Segala kesombongan, harta benda, dan kehormatan Semu yang dulu dijaga mati-matian oleh keluarganya, kini telah musnah disapu bersih oleh kekuatan alam semesta yang adil. Budi menyadari bahwa tidak ada lagi tempat baginya untuk berlindung, atau sekadar menyembunyikan wajah malunya di desa yang penuh dengan sejarah kelam masa lalunya ini. Malam itu juga, dengan berbekal sehelai kain basah yang melekat di tubuh rentanya, Budi melangkah gontai meninggalkan batas desa Jati untuk selama-lamanya tanpa tujuan yang pasti. Ia memilih untuk menghukum dirinya sendiri menjadi pengembara tanpa nama hingga akhir hayatnya tiba. Badai akhirnya reda pada keesokan paginya, meninggalkan udara pedesaan yang terasa sangat bersih, sejuk, dan bebas dari segala macam debu kebencian masa lalu. Warga desa Jati kembali ke rumah masing-masing dengan hati penuh rasa syukur. Bergotong royong memperbaiki atap yang bocor dan membersihkan halaman yang berserakan dengan penuh semangat persaudaraan. Berita runtuhnya rumah besar Budi dan kepergian pria itu dari desa segera menyebar.
Namun tidak ada satupun warga yang merasa kehilangan atau berniat mencarinya ke tengah hutan. Cerita kelam keluarga itu akhirnya resmi terkubur rapat bersama puing-puing reruntuhan kayu yang membusuk. Waktu terus berjalan menyembuhkan setiap luka. Mengubah sebuah tragedi memilukan menjadi legenda rakyat yang selalu diceritakan turun-temurun oleh para penduduk desa kepada anak cucu mereka. Kisah tentang kesabaran Sari, kebaikan hati Mbah Inem, dan ketangguhan Bayu menjadi pengingat abadi bahwa karma kebaikan akan selalu menghasilkan buah yang sangat manis pada akhirnya. Gubuk pinggir hutan yang kini telah menjelma menjadi pusat tenun terbaik di wilayah tersebut terus memancarkan aura kedamaian dan kesejahteraan bagi siapa saja yang menginjakan kakinya di sana. Keadilan semesta benar-benar telah berpihak sepenuhnya kepada mereka yang selalu menjaga keikhlasan hati. Pada suatu malam yang teramat tenang diiringi suara jangkrik bernyanyi merdu dari semak belukar. Sari duduk di beranda kayunya sambil memandang bintang-bintang di angkasa raya. Bayu yang kini telah menjadi pemimpin desa yang bijaksana, duduk menemani ibunya, sambil menyeduh teh bunga krisan hangat yang aromanya sangat menenangkan pikiran. Sari tersenyum damai, menyadari bahwa seluruh badai telah berhasil ia lewati dengan sangat gemilang tanpa perlu mengorbankan kebaikan nuraninya sendiri. Ia menutup matanya perlahan, membiarkan angin malam membelai wajahnya dengan lembut, membawa jiwa dan raganya terbang menuju alam mimpi yang sangat membahagiakan.